Sebenarnya nggak apa-apa nggak dikat sih, Mbak. Cut aja deh. Biar tahu aja ini nih yang pantas di penjara. Ini dikat juga kak, ini dikat juga ya kak. Ini dikat perlu dikat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di Simposium Today. Nah, untuk edisi kali ini kita akan membahas fenomena yang aktual, yang terjadi, yang kita alami sendiri, yaitu adalah banjir. Emang di Polaken ikut banjir juga, Mbak? Enggak sih, cuma kan satu kabupaten, empati gitu Oh, ya. iya. Nah, untuk kali ini kita mengundang mungkin teman-teman yang update tentang video-video di Simposium Today, pernah ketemu dengan kakak ini. Tapi untuk yang belum tahu, saya perkenalkan juga. Di sebelah kanan saya ada Kak Lukman Banu Zaman. Akrab dipanggil Kak Banu. Halo Kak Banu, apa kabar Kak Banu? Halo, Jumpa alhamdulillah lagi. Mbak. Kemarin enggak juga sih. Soalnya saya juga agak tertarik sebenarnya atas undangan podcast kali ini. Oh, kenapa tuh? Apa karena saya yang ngundang apa gimana? Karena materinya saya jadi korban. Jadi korban kan berhak bersuara. Ya. Jadi seakan, tapi jangan merasa diinterogasi ya Kak ya. Oh tidak. Harusnya yang diinterogasi pemerintah. Kalau korban nggak bisa. Jangan nyebut-nyebut ini dong. Pemerintah kan abstrak, pemerintah Republik Indonesia maksudnya. Kita sebagai warga negara. Iya, salam ke Pak Jokowi. Kan saya nasionalis, jadi Kayaknya nggak sempet nonton Simposium Today deh Pak Jokowi. Gak masalah sih, intinya nasionalis. Responnya secara nasional ya. Oh, siap. Oke gini Kak, supaya kita nyantai aja, gak usah tegang ya Kak ya. Yang tegang biasanya sampean, Mbak. Terbukti dari video-video sebelumnya ya Mas ya. Gak tegang kok. Jadi gini Kak, kita akan membahas tentang banjir. Mungkin kalau saya melihatnya saya sebagai salah satu pengamat, saya melihat bahwa kalau sebelum-sebelumnya, mungkin kalau kita melihat di Kabupaten Pamekasan. Mbak. Ini mic-nya bukan di dagu. Di mulut, mic di mulut gak di dagu. Cek ya. Jadi kok jadi saya di prank ya. Jadi saya sebagai pengamat gini ya Kak ya. Saya sebagai pengamat yang mengamati banjir. Dulu kita sebagai pengamat itu melihat kayaknya di kabupaten sebelah banjir gitu ya. Jadi kayak kita merasa wah di sana banjir, alhamdulillah kita nggak banjir gitu ya. Cuman baru-baru ini kita juga kedatangan tamu banjir begitu. Nah, saya pengen tahu, Kak kan korban ya, gimana rasanya kebanjiran pertama kali? Rasanya alhamdulillah menyenangkan karena rumah saya masih selamat. Oh, selamat. Tetangga saya yang tidak selamat. Jadi secara pribadi, secara personal saya bukan korban banjir. Tapi korban mati lampu akibat banjir. Oh, iyalah, jadi tetangga saja, lah ya, Kak, ya. tetangga saja. Iya, saya berbagi penderitaan bersama mereka, Mbak. Cuma sebenarnya kalau banjir ini di daerah saya sendiri, emang nggak boleh disebutkan ya daerahnya ya Mbak? Nggak apa-apa, biar semua tahu. Nggak apa-apa ya? Nggak, soalnya tetangga tadi nggak disebutkan. Saya takutnya menyebutkan daerah sendiri juga termasuk ada undang-undangnya ya Mbak? Oh enggak, santai aja Kak. Jadi cuman saya agak gimana aja gitu ya, kalau yang mau nyebut. Iya, Santai soalnya Kak. di Pamekasan sendiri itu banjir bukan menjadi suatu hal yang lumrah. Dan selama 20 tahun terakhir, banjir kali ini nih banjir yang paling besar. Karena daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir, sekarang mulai terdampak. Katakan saja dari kawasan daerah banjir di sana sampai air itu meluap di jalan Amin Ja'far. Bahkan sempat memasuki daerah halaman dari SMP Muhammadiyah yang tidak pernah kita temui di tahun-tahun sebelumnya. Kebanjiran ya? Iya, nggak pernah kebanjiran sana. Nggak pernah kebanjiran di sana. Cuma baru tahun ini saja. Bahkan makanya mungkin saya perkirakan atau 10-15 tahun lagi banjir nyampe ke rumah saya kayaknya Mbak. Oh rumahnya? Iya. Sekarang sudah nyampe dampaknya. Oh iya dampaknya iya. Sampai Polaken nggak nyampe Mbak? Enggak, Alhamdulillah. Daerah serapannya banyak kan? Oh iya. Penampungannya banyak. Sebenarnya Madura itu tanahnya berkapur Mbak. Jadi untuk terjadi banjir itu suatu peristiwa yang lumayan aneh. Karena tanah berkapur itu memiliki daya serap air yang tinggi. Saking tinggi apalagi nggak daerah berkapur udah tenggelam ya. Iya, saking tingginya sampai ke Susan Mesrul ya. airnya. Oh iya. Sampai ke Susan Mesrul. Cuman saya melihatnya awalnya gini ya. Dulu kita ngelihat agak ngejek gitu ya. Oh, alhamdulillah. Ngejek siapa, Mbak?
sok-sok nggak tahu deh. Jadi jadi sebelum-sebelumnya kita sebagai outsider gitu ya. Wah, sana banjir, oh sana banjir gitu. Kita cuma jebar, oh hati-hati di sana yang melewati jalan ini sudah kena banjir. Dan sekarang oh ternyata kayak gini ya kebanjiran gitu kan. Saya melihatnya kayak fenomena yang agak kalau nggak dibilang bukan karma sih. Kayak gimana ya Kak ya? Apa Mbak, kurma? Aneh gitu ya, tadi menyebutnya aneh. Nah, kalau menurut Kak Banu fenomena aneh ini gara-gara apa sih? Fenomena banjir kali ini. Anehnya kan karena kita baru sekarang gitu. Oh, Kalau iya. mungkin tahun depan ya nggak aneh lagi kan? Iya, agak aneh lagi. Iya, udah lumrah gitu Kayaknya ya. sekarang ini perkenalan saja sih. Cuma kalau kenapa ini bisa terjadi sebenarnya karena saya bukan BMKG di Pamekasan, saya tidak tahu. Saya tidak peduli sama sungai. Iya, kan saya nanyanya sebagai masyarakat. Iya, saya sebagai masyarakat saya tidak peduli dengan sungai, Pak. Makanya saya sering buang sampah di sungai itu. Oh, ketahuan ya. Ah, iya, menyebabkan iya. banjir. Saya mewakili masyarakat secara umum kan. Saya tidak boleh munafik. Karena memang respon pengawasan dari TIT, nah nggak boleh disebutkan kan ya, pemerintah nasional ya, terhadap pengawasan terhadap sungai itu minim sekali, ya. Minim sekali. Bahkan memang kayaknya tidak penting. Kalau kita lihat satpam di bank-bank itu menjaga uang, takut ada kasus perampokan, pencurian dan sebagainya, yang seperti yang kita lihat di TV-TV. Nggak ada istilahnya satpam ada di pinggir sungai menangkap orang yang kan nggak ada kan ya. Mungkin juga aneh kalau ada. Siapa orang yang mau jadi satpamnya sungai gitu? Jadi dari pengawasan juga ya Kak. Jadi Iya. jadi kalau ngelihat sekarang tiba-tiba banjir, tiba-tiba aparat kaget, responnya gimana? Aparat kaget. Wah, kok Kalau bisa aparat terjadi sih banjir sebenarnya gitu ya? aparat kaget. Iya maksudnya tiba-tiba. Aparat gak kaget, Mbak. Soalnya ini bukan pencurian. Maksudnya kok kagetnya tuh gini loh Kak. Maksudnya tiba-tiba ketika sudah terjadi banjir, semuanya yang dari pemerintahan gitu ya turun. Kok bisa terjadi seperti ini kayak gitu. Gimana tuh? Mungkin Nggak ketelatan gitu ya kagetnya. mereka mungkin tidak mengamalkan bertanya pada rumput yang bergoyang. Karena rumputnya nggak lagi bergoyang, tenggelam. Tenggelam. Tenggelam kena banjir. Iya, Cuma sebenarnya seperti ini Mbak. Kalau saya sebagai orang Pamekasan asli yang hidup selama 20 tahun ini di Pamekasan, melihat kondisi sungai di Pamekasan itu sangat memprihatinkan. Saya nggak mau bahas buang sampah sembarangan di sungai. Itu sebuah keniscayaan, terutama di Indonesia. Ya. Sebuah keniscayaan. Cuma saya melihat kepada konteks depresiasi yang dialami oleh sungai, bagaimana volume sungai dalam menampung air itu sangat berkurang sekali banget. Jadi sungai depresi juga ya? Iya, depresiasi Mbak. Oh, Kalau saya sungai tahu. depresi Bukan- ada psikiaternya bukan orang sungai. BMKG ya, jadi BMKG istilah-istilah itu. jadi BTW depresi. Iya. Jadi Gimana tuh Kak depresiasinya sungai? depresiasi bagi sungai menurut pengertian saya pribadi ya, karena di KBBI nggak ada mungkin ya. Gila nggak apa-apa kita bebas ya. Kebebasan berpendapat. Iya. Iya, Gini Kak, Mbak, lanjut. depresiasi pada sungai itu letak yang paling asasi itu terletak pada pendangkalan yang terjadi di sungai tersebut akibat dari material-material yang dibawa oleh arus air tersebut. Ya. Jadi gak hanya sampah, meskipun sampah menjadi beberapa unsur. Salah satu unsur Iya, gitu ya, salah satu penyebab. unsur, meskipun yang utama. Yang paling banyak ya. Tapi kalau Mendominasi. pendangkalan sungai yang umum terjadi itu diakibatkan oleh tanah. Iya, bener mas kamera. Oh, kameramen. Bisik-bisik juga ya. Seandainya bisa diputer, saya puter nih. Gimana katanya dengar tadi? Gimana gitu? Ada yang nangis-nangis katanya. Iya, depresi sih. Iya, depresi ya. Iya, langit menangis membuat manusia juga menangis ya. Ya, Karena sebenarnya itu Mbak, makanya kalau Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur memerintahkan kepada pemerintah daerah Mbak, jangan sebutkan itu. Takutnya haram hukumnya. Karena saya tahu pemerintah daerah tidak ria. Masuk media-media kayak gitu norak. Lanjut. Jadi makanya ibu kita itu, ibu Jawa Timur kita memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyegaran terhadap akibat dari terjadinya pendangkalan sungai, yaitu dengan melakukan pengerukan agar volume sungai itu kembali seperti sedia kala. Soalnya ya sungai itu juga bisa
apa ya, ibaratkan barang itu bisa rusak juga kan ya. Salah satu kerusakannya ya banyak hal, cuma yang paling nampak di Pamekasan pada dewasa ini itu tentang pendangkalan sungai itu sendiri, Mbak. Bagaimana di jalan jembatan baru, di depan Tapsiun, di sungai-sungai yang biasa kita lewati lah saat kita menuju kampus. Iya, maaf sih sudah lulus ya. Oh, sudah lulus. Iya, lanjut gimana? Tahun depan. Ya, itu pendangkalannya bisa dilihat sangat nampak sekali. Bahkan itu Mbak, dulu waktu saya kecil di sungai itu ada pembangunan batu-batu kan ya. Batu-batu itu yang mungkin tugasnya biar tidak longsor saja atau dan lain sebagainya. Waktu itu saya tidak paham sampai sekarang sih, nggak pahamnya. Cuma itu ada batu-batu dan sekarang batu-batu itu pun tidak terlihat. Itu menunjukkan bahwa bagaimana volume asli sungai yang dapat diperkirakan daya tampungnya berapa sudah mengalami depresiasi. Artinya pendangkalan yang sudah parah. Jadi mengenai tentang ini semua harusnya kita menggunakan logika sederhana saja kayaknya sudah bisa memahami bahwa pendangkalan sungai ini adalah sesuatu hal yang pasti terjadi kan ya Mbak? Pasti. Iya, Gak mungkin sungai sesuatu yang terjadi secara alami gitu ya. Cuman bagaimana kita kepekaan melihat bahwa sedang terjadi depresiasi atau pendangkalan tadi. Pendangkalan. Ibarat kan kalau menggunakan pendekatan matematika sederhana karena saya bukan anak matematika. Jangan nggak usah Kak kalau misalnya. Tapi ini pola pikir saya, Mbak. Saya khawatir tidak keluar. Mumpung di sini forumnya santai. Nggak perlu ilmiah kan? Nggak perlu. Iya. Yang lo asal logis aja sih. Alamiah aja ya. Alamiah. Ya. Jadi ibaratkan arus sungai itu pasti membawa material-material yang tidak dikehendaki oleh sungai. Yang dimana sebagian terbawa sampai laut, sebagian mengendap di dasar sungai. Dan itu pasti. Dan suatu unsur yang berbau, suatu kepastian dalam sains itu bisa digunakan direka-reka melalui hitungan, perbandingan, bilangan dan sebagainya lah. Sehingga sebenarnya ibarat setiap hari sungai itu membawa 0,5 material. Jadi kita bisa kayak mengira-ngira bahwa baiknya penyegaran terhadap sungai, penggalian, pengerukan, pemulihan jumlah volume air yang dapat ditampung sungai harusnya bisa kita lakukan setidaknya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Itu dalam upaya bagaimana melakukan penyegaran terhadap sungai sehingga sungai tetap bisa berfungsi seperti sedia kala. Iya. Karena kalau dilihat dari definisi banjir, kalau katanya Bapak kita, Bapak nasional kita, Bapak Joko adalah gimana Mbak? Yang katanya Mbak kemarin tuh. Nanti teman-teman bisa cek di cuplikannya. Gak ada. Kalau katanya Mbak kemarin bahwa. Yang saya dengar kemarin sih, kok jadi saya yang ditanya. Oh iya, Pak Jokowi ya. Jadi beberapa mungkin teman-teman pernah mendengar di berita yang mungkin jadi beberapa bahasan tentang banjir itu adalah meluapnya air gitu ya. Air yang meluap. Volume air itu naik seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Iya, jadi meskipun sebanyak apapun air, kalau sudah meluap banjir. Kalau nggak meluap nggak masalah ya. Kayak air di lautan kan nggak meluap, nggak ada masalah. Jadi ada yang menyalahkan curah hujan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seperti sedikit stand up komedi. Jadi nggak usah dimarahi, mereka sedang bercanda aja. buat manik ya. Iya, jadi ya kan manusia nggak mau salah. Iya sih, yang salah. Yang salah? Undang-undang. Berarti di penjara gitu ya? Termasuk kita nanti. Iya, saya nggak paham. Takut aja. Oh iya. Nah langsung ya, tadi menyebut tadi ada pendangkalan, kurangnya pengawasan untuk orang-orang yang melanggar ya. Melanggar apa namanya? Buang sampah di sungai. Ya, saya menyebutnya begitu. Ikut membuang sampah di sungai. Ini yang saya tanya Anda sebagai pelaku ya, sebagai pelaku turut membuang sampah di sungai. Itu kenapa bisa masyarakat di situ tidak kurang peduli terhadap lingkungan atau memang dari sebenarnya sudah turun temurun seperti itu atau memang tidak ada rasa takut, kurang kepedulian atau memang tidak ada tempat sampah atau bagaimana sih Kak? Karena sungai adalah sampah. Enggak semuanya. Sungai adalah sampah. Ya kalau nggak sampah ya kan diperhatikan sama pemerintah. Enggak juga.
Iyalah terserah. Iya kan pemateri tamu ya lah juga. Ini Kok kok jadi debat ya? antek pemerintah ini. Pantas saya diperintah suruh lanjut barusan. Lanjut. Ya kalau tergantung sih. Kan kadang ada klasifikasi tentang sampah. Ada sampah yang bisa diurai dan ada sampah yang tidak bisa diurai. Iya. Masalahnya kadang manusia membuang sampah di sungai itu ada sampah yang bisa diurai. Seperti halnya sampah hasil dari mereka mencerna makanan. Oh, Ya itu kan bisa diurai. Jadi buang sampah di sungai, sampah sampah yang itu spesifikasi maksudnya. seperti itu nggak masalah. Ya soalnya ada di daerah belakang daerah Amin Ja'far itu di antara jembatan apa itu namanya itu sebagian tidak memiliki jamban. Kadang meskipun nggak memiliki jamban atau ada orang-orang yang tidak tahan gitu ya. Kadang buang sampah di sungai dalam bentuk kesenian. Iya, begitu senian ya. Kalau masalah sampah yang tidak bisa diurai itu nanti lain lagi. Perihal bertanya itu karena apa? Tapi kalau bahasa dalam Indonesia itu sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, itu sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan ya. Iya. Jadi memang mungkin perlu juga tadi ditekankan tentang perlu kepengawasan, pendangkalan. Jika seumpamanya sebagai masyarakat ya, apa yang ingin Anda sampaikan? Anda sampaikan. Yang ingin Kak Banu sampaikan tentang terkait fenomena yang terjadi sekarang. Untuk masyarakat atau untuk aparat-aparat atau untuk siapa? Eh, Untuk milenial biar gak yang bisa dilakukan hanya misalnya kita menggalang dana misalnya untuk korban-korban banjir, setidaknya bagaimana kita bisa turut berperan supaya enggak kita bisa setidaknya meminimalisir dampak banjir atau minimalisir sebelum terjadi banjir gitu kan. Sebenarnya saya juga ingin bertanya ke Mbak. Itu pesannya itu saat banjir telah terjadi atau sebelum terjadi? Soalnya Maksudnya nggak terserah apa setelah banjir kita nggak boleh panik misalnya kita harus ngambil apa dulu terserah apa aja. Nanti saya kira membatasi Oke. Yang pertama kalau banjir jangan mandi ya, adik. Soalnya kemarin ada yang meninggal waktu banjir mandi air terus. Nggak muncul ke permukaan gitu ya. Iya, soalnya disengat. Oh iya, Disengat. yang listrik. Oh iya. Jadi teman-teman jadi pesan dari Saya baru Kak tahu Banu. ternyata listrik termasuk bagian dari belut. Bener. Bisa Iya. kok belut? Iya emang ada belut sih listrik. belut listrik sih. Nah gitu ya Kak ya, karena ternyata waktu sudah Enggak, belum. Jadi itu saja tadi pesan dari Kak Banu buat teman-teman yang menjadi korban banjir, harap jangan mandi, khawatir tersengat arus listrik Mandi Mbak bau. kalau terjadi banjir. Intinya Mungkin itu adalah saja. ini Mbak, pengerukan secara berkala. Iya. Yang Jadi, rutin tiap 10 tahun sekali lah. Kalau nggak jangan mau 5 kelamaan, tahun. 5 tahun. Takutnya airnya jadi Oh, berbulan-bulan. jadi setiap ada bupati terpilih, program Nggak apa-apa. utamanya adalah mengeruk sungai. Bisa jadi. Ini buat Pamekasan atau buat Sampang? Bah, buat daerah-daerah yang terkena banjir. Kita bisa melihat apakah sungai-sungainya menjadi depresi, kita bisa lihat seperti itu. Nggak, soalnya katanya itu penyebabnya banjir di Pamekasan itu tanggulnya jebol, Mbak. Oh gitu ya? Iya. Tapi kok nggak nyebut sih Kak? Ini mau nyebut, Mbak. Oh iya, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Pamekasan. Tadi kalau katanya Kak Banu sebagai korban banjir menyebut karena tadi ada yang membuang sampah, adanya depresiasi air sungai karena kenapa tadi Kak? Karena ada beberapa material seperti itu dan juga tadi ada tanggul yang jebol dan banyak sekali yang mungkin teman-teman Mbak, korban tapi banjir. tanggul yang jebol itu gak aneh nggak bagi Mbak? Aneh sih Kak, cuma nanti mungkin kita bahas di lain waktu aja ya. Oh gitu ya? Ya. Atau setelah ini ya Kak ya. Jadi ada beberapa tanggul yang jebol. Buat teman-teman yang penasaran kenapa tanggul bisa jebol, apakah ada faktor lain? Nah nanti kita bisa lihat masing-masing, kita bisa amati. Kita sebagai warga negara harus peka ya. Mungkin itu saja dari saya, jumpa lagi di Simposium Today edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.